Last but not least ya, datang dari Kintamani, Bapak yang ganteng satu ini datang dari Kintamani, tapi bertugasnya di Denpasar. Jadi setiap hari katanya bolak-balik Kintamani Denpasar. Tepuk tangan dulu Bapak Ibu, sangat keren sekali dedikasinya untuk pendidikan. Nih, yang kenalkan sedikit saja, Bapak Komang Agus Widiarta. Nih, nanti beliau akan berkenalan lebih dalam nanti dalam materi beliau. Beliau akan memaparkan materi MPI dalam, yang baca contekan sedikit. Pemaparan materi tentang peran teknologi dalam pembelajaran. Waktu dan kesempatan yang serahkan kepada Pak Komang. Silakan Pak Komang. Baik, terima kasih Pak Budi atas waktunya. Izin Bapak Ibu, di kali ini kesempatan saya ingin berbagi tentang aktivitas yang saya lakukan di sekolah selama terutama ketika mengikuti kegiatan pembatik seperti itu. Oke, nah sebelum saya lanjut, saya ingin membacakan sebuah pantun lagi biar tambah semangat Bapak Ibu mengikuti webinar kita sampai akhir. Malam-malam pergi sendiri. Cakep. Karena tersesat, pulangnya pagi. Wah, itu mana tersesatnya? Cakep. Ganteng. Bukan maksud hati untuk menggurui. Ya, kami hanya ingin berbagi. Terima kasih. Izin share screen nih Bapak Ibu. Oke, mana ini? Ini. Oke, sudah siap. Ini. Oke, Bapak Ibu yang angkat tangan, nanti ada sesi tanya jawab. Ya, izinkan saya untuk memaparkan materi berbagi praktik baiknya. Oke. Baik Bapak Ibu guru hebat dimanapun Anda berada, sebelum saya lanjutkan izinkan saya mengaturkan pangastung karep panganjali umat. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Bapak Ibu, memang benar seperti yang disampaikan oleh Bapak Budi tadi. Saya adalah seorang guru SD. Saya berasal dari Kintamani. Tepatnya ya di Kintamani Selatan, ya berbatasan dengan Gianyar, ini Payangan Gianyar. Saya bertugas di SD Negeri 33 Dangenpuri di Kota Denpasar. Gitu. Keseharian saya setiap hari saya bolak-balik ini mulai dari pas COVID itu. COVID itu meminta saya untuk pulang kampung gitu. Ya sampai sekarang saya masih menikmati perjalanan saya dari Kintamani ke Denpasar itu setiap hari. Seperti itu. Nama saya itu Komang Agus Widiarta, ya. Saya merupakan salah satu guru yang beruntung bisa lolos di Sahabat Teknologi tahun 2024 di level 4 seperti itu, Bapak. Oke, kita lanjutkan. Oh ya, kita sampaikan Bang. Oke, itu ada Ibu dari Kintamani Mengangi. Untuk kegiatan presentasi saya hari ini, saya akan menggunakan metode STAR. Dari pertama ada situasi, ada tes itu tantangan, kemudian ada action, kemudian ada result atau hasilnya. Seperti yang metode-metode yang sudah diterapkan oleh rekan-rekan saya sebelumnya. Melihat situasi, mungkin kita ini tidak bisa dipungkiri lagi ya bahwa situasi kita saat ini anak-anak itu sudah dekat sekali dengan yang namanya gadget kan, yang namanya handphone. Mereka tuh sering menggunakan handphone itu untuk bermain game, untuk memutar video kan seperti itu. Dalam kesempatan ini, karena anak-anak tersebut ya dekat dengan gadget, maka
kita sebagai seorang guru harus bisa memanfaatkan situasi tersebut dalam kegiatan pembelajaran. Gitu. Nah, situasi yang kedua saya lihat, kalau dalam pembelajaran yang monoton ya, guru menjelaskan, berceramah di depan, mungkin anak-anak kurang termotivasi belajar. Cenderungan mereka mungkin saat mendengarkan gurunya terus dari jam pertama sampai jam terakhir gitu, misalkan anaknya udah bengong ngantuk gitu, itu kurang motivasi seperti itu. Nah, yang ketiga, kalau kita melihat situasi di sekolah ya, misalkan ya diri kita, mungkin di sekolah udah banyak sekali ada fasilitas teknologi yang bisa kita manfaatkan untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran yang berbasis teknologi tentunya. Ya, seperti mungkin laptop, ada proyektor dan lain sebagainya. Nah, itu dari situasi itu saya berpikir, gimana kalau kita menerapkan pembelajaran yang berbasis teknologi, maka sebisa mungkin pembelajaran yang saya lakukan ya saya menggunakan teknologi yang ada seperti itu. Nah, itu situasinya. Nah, kemudian kalau dilihat dari tantangannya, ini referensi saya ambil dari pijarsekolah.id. Ini merupakan tantangan dalam penerapan kurikulum merdeka. Nah, yang pertama itu seperti yang kita ketahui ya, kesiapan sumber daya guru. Nah, di sini guru itu sangat berperan itu sebagai pilar pelaksana kurikulum merdeka. Ya, dalam kurikulum merdeka tersebut, guru tidak hanya perlu memiliki pengetahuan mata pelajaran, tapi juga memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan yang ada. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menjalin komunikasi. Tantangan yang kedua, berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak. Itu misalnya ya dengan orang yang bekerja di bidang industri, gitu, di perguruan tinggi, praktisi itu, dan masyarakat. Nah, ini sangat diperlukan komunikasi yang baik oleh guru agar bisa melaksanakan pembelajaran yang relevan kepada peserta didik. Kemudian berikutnya asesmen. Nah, kecenderungan pada pembelajaran sebelumnya kan asesmen itu mungkin guru biasanya tuh fokus pada asesmen akhir atau sumatif pembelajaran seperti itu. Nah, padahal dalam kurikulum ini asesmen itu mencangkup pada asesmen awal, mungkin ada asesmen ada pada kegiatan proses, kemudian ada akhir, kan seperti itu. Karena kurikulum ini menuntut dari awal sampai akhir. Nah, kemudian untuk penggunaan teknologi, di tengah era teknologi seperti sekarang yang sudah sewajarnya itu seorang guru harus bisa yang namanya menguasai teknologi dengan baik. Nah, dengan menguasai teknologi dengan baik, jadi sangat memudahkan guru untuk menjalani proses belajar mengajar, ya, khususnya mengajar yang memanfaatkan dengan teknologi. Nah, teknologi ini merupakan sesuatu yang mungkin akrab dengan murid. Nah, kemudian yang kelima, di sana ada siswa yang kesulitan untuk fokus. Nah, bagaimana caranya agar siswa tersebut fokus? Nah, melalui teknologi ini kita bisa menerapkannya. Misalkan kita memberikan ice breaking. Nah, ketika pembelajaran anak-anak ini kurang fokus, kita ajak ice breaking. Atau dalam pembelajaran misalkan anak-anak hatinya sedang gundah, mungkin habis istirahat dia bermain capek, ngos-ngosan, untuk menenangkan, kita bisa mengajak menerapkan pembelajaran keterampilan sosial emosional, itu misalkan mengajak mindfulness, itu misalkan untuk menenangkan diri sejenak agar bisa lanjut untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, itu tantangan. Nah, dari tantangan-tantangan tersebut, ketika saya mengikuti program pembatik ini ya di level 1 gitu, ke tahap literasi, itu sudah saya bisa BOT karena mempelajari modul dan membuat resume, kan seperti itu. Nah, di level 2 itu membuat pembelajaran berdiferensiasi, ya, kita mengajar buat rekaman itu sudah lakukan. Nah, tantangan yang ketiga ini mungkin asing bagi saya. Nah, di sana diberikan tantangan membuat audio pembelajaran, membuat video pembelajaran. Kemudian sana ada juga multimedia pembelajaran interaktif. Ada edu game. Nah, yang saya
masih tertantang ini, apa sih itu MPI sebenarnya? Nah, ini tantangan saya. Nah, saya mencoba menggali modul yang diberikan. Di samping itu saya juga mencari referensi di berbagai sumber seperti YouTube dan lain sebagainya. Oh, ini ternyata MPI, ternyata multimedia pembelajaran interaktif itu menyenangkan. Wah, ini kalau kita pencet ke sini langsung diarahkan ke halaman sana, kan seperti itu. Nah, awalnya saya membuat menggunakan Canva. Gitu. Nah, mungkin karena keterbatasan kemampuan saya, setelah MPI itu berhasil dibuat dengan Canva, ternyata ketika tombolnya saya taruh di bawah, malah nyasar ke sana kemari halamannya. Kemudian saya tombolnya taruh di kanan, samping kanan, malah tidak mau ke arah ke sana, malah dia menyambung ke slide berikutnya seperti itu. Wah, ini sepertinya kurang efektif nih. Nah, maka dari itu di sana ada articulate storyline. Nah, itu saya coba membuka lagi, mempelajari lagi. Oh, ini articulate storyline. Nah, saya kombinasikan ini. Nah, Canva itu asetnya dari Canva, kemudian saya bawa ke articulate storyline. Sehingga terbentuklah yang namanya multimedia pembelajaran interaktif. Nah, agar multimedia pembelajaran interaktif itu bisa berbentuk web atau bisa diklik langsung oleh murid melalui smartphone mereka, maka saya menggunakan itch.io untuk membuat link tersebut. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini merupakan tampilan dari MPI yang saya buat. Nah, ini Bapak Ibu jika ingin melihat MPI yang saya buat, ya silakan boleh scan barcode-nya. Itu tampilan kalau kita menggunakan layar monitor, itu tampilan seperti itu. Kalau anak-anak menggunakan smartphone misalkan bisa tampilannya seperti itu. Nah, oke. Kita lanjut nih. Nah, ini sebentar ini gangguan nih. Bagikan tab. Oke. Oke, kita lanjut. Nah, ini tampilan depan, ya itu kalau kita klik menu, ya nanti kan muncul menu seperti itu. Tampilan handphonenya seperti itu. Ini merupakan tampilan-tampilan dari MPI yang saya buat seperti itu. Nah, ini lagi. Nah, ini kalau dalam MPI itu ada kuisnya. Nah, kalau kita membuat kuisnya di MPI itu, nanti secara otomatis kalau sudah selesai, bisa di skor langsung. Oh, segini dapat langsung nilainya. Itu yang saya berikan kepada murid-murid saya di sekolah. Oke, lanjut. Nah, dalam MPI yang saya buat ini, saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Ini merupakan model pembelajaran yang berbasis masalah, gitu ya. Nah, di samping itu pembelajaran yang saya laksanakan tentu dengan metode pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan PSE, ya, pembelajaran sosial emosional. Nah, dalam pembelajaran tersebut, kalau Bapak Ibu guru tadi melihat atau sempat scan barcode tentang MPI, saya di sana itu ada mindfulness, ada ya tahapan-tahapan. Itu merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang terintegrasi dengan KSE seperti itu. Nah, kemudian dari tantangan tersebut ada aksi. Nah, aksi yang saya lakukan tentu saya mengimplementasikan MPI yang saya buat kepada murid-murid saya di kelas. Nah, ini saya ajak mereka belajar. Jadi saya tunjukkan kalau kita klik ini arahnya ke materi seperti ini. Kita ada video pembelajaran, kemudian ada bacaan gitu ya. Ya, kemudian ada kegiatan kinestetik. Itu dalam kegiatan kinestetik saya ajak mereka untuk membuat menempel di kertas panel itu menggunakan sticky note. Kemudian mereka bisa bergerak, oh nempel ini informasi penting dalam teks ini, mereka tempel ke depan, ya seperti itu kira-kira, biar mereka lebih aktif lah. Nah, kemudian di foto sebelah ini saya mengajak mereka, nah ketika mereka habis istirahat, mungkin lagi ngos-ngosan ya, belum tenang, belum siap untuk belajar, maka dari itu saya mengajak yang namanya mindfulness di sana untuk kesadaran penuh agar bisa kembali beraktivitas dengan lancar, itu harapannya.